Ya, oke. Selamat siang, Kak Rizky. Iya, siang, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman gue pedia semua nih, kita sudah bersama salah satu penulis yang terbitin bukunya di Guepedia nih ya, terbitin naskahnya di Guepedia. Nah, pastinya kita akan berbincang, sharing-sharing ya, menambah ilmu baru, pengetahuan baru, wawasan baru bersama Kak Rizky Fitrianti Pradani. Kak Rizky, apa kabar? Baik, Kak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Nah, sekarang ada di mana nih kakaknya nih? Ini lagi ada di rumah. Kebetulan ini habis Zoom ini PPG. Oh, oke, baik. Berarti sudah ada di rumah ya? Iya, sudah. Nah, siap deh. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih bersama kakaknya nih, silahkan kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Filianti Pradani atau biasa dipanggil dengan Rizky. Saya merupakan seorang guru bahasa Indonesia dan juga mencoba menulis begitu Kak dalam buku Roti Rindu Siva yang alhamdulillah diterbitkan di Wikipedia pada tahun 2022. Kemudian aktivitas saya selain mengajar atau selain menulis, jadi saya juga merupakan penggiat aktif dalam dunia literasi. Jadi saya ikut dalam komunitas Ikatan Guru Penulis Tuban dan saya juga termasuk komunitas Forum Lingkar Pena. Kemudian juga merupakan komunitas Indie Literary Club Lamongan. Alhamdulillah dalam forum itu saya memberikan manfaat yang sangat banyak. Jadi saya mendapatkan inspirasi dan teman saling berkolaborasi dalam hal kepenulisan. Oh ya, saya dari Tuban, eh, Jawa Timur, dan saya merupakan guru di SMA Negeri 1 Rengel Tuban. Begitu Kak, terima kasih. Demikian Oke. perkenalan dari saya. Oke, jadi Kak Rizky ini adalah seorang guru bahasa Indonesia ya. Nah, kalau boleh tahu Ya, ngajar kelas berapa nih, Kak? ini ngajar kelas 10 dan kelas 11 Kak. Kelas 10, 11 berarti SMA ya? Kelas satu Iya, 3 ya? betul. Iya. Oke, gimana nih kan nih pengalamannya nih selama mengajar kelas 1 2 SMA nih? Biasanya kan itu lagi masa-masa ini ya Kak ya, sulit-sulitnya remaja Iya. ya. Tantangannya Iya. sangat berat karena kan dunia SMA ini mereka ini ingin sesuatu, mencoba sesuatu yang baru. Kadang kalau eh, kita misalkan HP begitu kayak kalau misalkan di pelajaran itu siswa kan diperbolehkan membawa HP. Cuma ini kadang kalau pelajaran kemudian anak ketika pelajaran otak-atik HP nih, terus kemudian saya selalu mengingatkan itu nanti saja, tapi tetap saja gitu karena memang dunianya mereka kan masih senang dengan dunianya sendiri dan senang, uh, saya nyaman gitu, terus ya nggak bolehlah dilarang-larang gitu. Jadi mungkin tantangan berat bagi seorang guru itu karena sekarang IT sudah masuk dan gawai, kemudian HP juga sudah ada di sekeliling kita, apalagi TikTok, kemudian Instagram, mereka senang di sela-sela pelajaran sambil foto, kemudian sambil lihat-lihat TikTok. Itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi saya gitu sebagai pendidik gitu Kak. Oke, memang ini pada saat proses kegiatan belajar ini HP memang tidak dikumpulkan ya Kak ya? Enggak, kalau di SMA itu kita memang memperbolehkan. Jadi membelajari mereka untuk bisa memanage diri sendiri. Jadi tanggung jawab mereka itu ya belajar. Untuk HP ini kamu bisa gunakan untuk browsing materi, kemudian bisa digunakan untuk sarana komunikasi. Biasanya untuk apa? Kalau misalkan orang tua itu telepon, ada hal yang ingin disampaikan, kadang berkomunikasi dengan orang tua itu diperlukan, itu di sekolah itu diperbolehkan. Namun untuk pelajaran, saat pelajaran itu jangan dulu lah gitu. Nanti kalau sudah selesai pelajaran baru boleh. Tapi Iya. kadang ada anak yang
Solong-solong ya. asik begitu, iya. Kadang itu apa ketika pelajaran gitu tiba-tiba bunyi HP-nya gitu ketika apa TikTok-nya itu keluar gitu loh. Semuanya lihat ke yang lainnya. Akhirnya gitu, Kak. Ya tantangan berat bagi kita gitu untuk ya bener ini, tapi mereka itu nggak gini, Kak, kalau misalkan mereka dimarahi gitu atau jangan gitu, mereka malah melunjak gitu, Malah terus nggak makin jadi ya akhirnya kayak. iya betul, akhirnya mereka itu karena generasi milenial itu berbeda ya dari generasi yang dulu-dulu. Jadi kalau harus dengan sentuhan, lemah lembut, kemudian kita mengingatkan berkali-kali, itu mereka lebih bisa menerima dan bisa tidak diulangi lagi. Tapi kalau kita pernah saya coba gitu dengan jangan gitu, akhirnya mereka besok ngulangi lagi. Tapi kalau kita dengan sentuhan, kemudian dengan ramah, kita ingatkan dengan senyum, mereka akan ini lebih sadar gitu. Oh iya ya, ternyata dikembalikan ke saya. Misalkan saya itu kan kadang nggak saya jangan gitu, nggak gitu ya. Kira-kira ini saatnya pelajaran ya, saya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang, iya. Kira-kira kalau saat pelajaran itu tugasnya ngapain? Terus dia bilang, ya belajar. Itu belajar apa tidak HP yang kamu pakai itu? Ya tidak Ibu. Berarti seperti itu bagaimana? Ya maaf Bu, saya tidak mengulangi lagi gitu. Jadi kita kembalikan pertanyaan-pertanyaan itu, kita jangan menjudge. Kadang kalau dijudge kan nggak suka gitu. Termasuk saya, semua orang itu pasti nggak suka karena mereka memiliki alasan. Jadi usaha kita itu bagaimana untuk menggiring mereka hingga mereka itu menyadari apa kesalahan mereka sendiri begitu. Oke, jadi harus ini ya mendidik murid-muridnya harus dengan sentuhan, dengan hati ya, jangan dikasarin karena memang ya seperti itulah ya, namanya juga remaja ya, kayak pasti kalau Iya. dibilangin kita apa sih, kita ngebentak gitu kan ya, bilanginnya kasar, malah mereka yang ada malah makin jadi ya, malah nggak dengerin omongan kita. Iya, betul, Kak. Hmm. Nah, kakaknya ini sudah menerbitkan berapa buku nih di Guepedia? Ini kalau buku solo itu satu, alhamdulillah. Hmm. Roti Rindu Siva. Kemudian kemarin itu ada berapa ya? Empat. Empat itu buku solo. Jadi ceritanya itu buku solo itu saya terbitkan dengan anak-anak, Kak. Jadi mereka itu saya motivasi. Jadi tugas kita kan tidak hanya mengajar ya, kita juga Iya. harapannya itu mengajak. Jadi kemarin itu saya tunjukkan. Nah, ini loh, kamu nggak pengen. Terus mereka itu Ibu punya karya. Apakah kamu nggak ingin punya karya? Saya gitu. Kemudian anak-anak itu semangat semuanya. Oh ya Bu, pasti kita ingin. Kalau menuju kebaikan, siapa yang nggak ingin? Hmm. Kemudian saya tawari, bagaimana kalau misalkan kita nulis buku antologi? Karena ya ini baru pertama saya terbitkan di Webedia. Terus anak-anak sangat senang. Iya ya Ibu yang mau gimana caranya, gimana? Terus saya pandu. Karena memang kalau kita pasrahkan ke mereka langsung itu tidak bisa, harus ada panduan sedikit demi sedikit. Jadi ada usaha mereka sampai mana. Dan saya selalu ini mengantisipasi agar mereka itu tidak plagiat. Karena kalau kita plagiat itu kan kesalahan terbesar dalam menulis. Dan saya selalu memandu mereka, kemudian mengawasi mereka. Jadi karyanya mereka itu benar-benar dari nol dan tidak plagiat dari Google. Sudah saya pastikan semuanya itu aman. Karena saya mengawasi langsung, terjun di lapangan, dan saya, wah ternyata mereka bisa ya. Mereka bisa untuk berkarya. Dan kemarin alhamdulillah itu dari motivasi ini, antologi ini ada yang sudah ini berhasil menulis tapi belum selesai. Bu saya ternyata senang, ternyata menulis itu ya apa seperti terbawa di dalam alam surga gitu. Kok belum tahu surga kok seperti itu? Iya Bu, maksudnya saya tuh senang sekali. Ternyata dari kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya itu adalah hal sepele gitu karena hanya mengajar di mapel bahasa Indonesia saja, itu mereka bisa menemukan potensi mereka sendiri. Itu saya sangat mengapresiasi atas semangatnya mereka itu. Jadi totalnya itu ada 5, Kak. Ada 5 ya. 4 buku antologi dan satu itu karya saya pribadi. Oke. Tadi Insya karya Allah ini
Ya, Ya, insya kan? Allah ini, insya Allah saya mau OTW lagi nih di Guepedia. Masya Allah, Ya, ditunggu ya Kak ya. ya, Kami tunggu. Oke, tadi judulnya itu bukunya yang berjudul Roti Rindu Siva ya. ya. Nah, boleh nih biar teman-teman Guepedia yang lain tahu, kakaknya silahkan nih coba sedikit aja menceritakan isi buku tersebut tuh tentang apa sih? Baik, oke, siap. Sangat siap sekali. Iya. Roti Rindu Siva itu menceritakan tentang perjalanan seorang remaja SMP yang saat itu sedang galau-galaunya mau melanjutkan ke pondok pesantren tetapi tidak disetujui oleh orang tua. Hmm. Saya mengangkat novel ini karena kebanyakan remaja itu disuruh orang tuanya tetapi tidak mau. Ini kebalikannya, Kak. Jadi ada unsur kebalikannya, orang tuanya yang nggak setuju tapi anaknya itu mau. Anaknya mau mondok tapi orang tuanya kok nggak memperbolehkan. Itu sesuatu hal yang saya angkat di sini karena ini ada, kok bisa ya orang tua melarang anak padahal ini mau Hmm. sekolah di pondok hal yang baik loh. Kok dilarang? Kecuali kalau keluar malam Hmm. itu nggak boleh gitu saatnya belajar. Ini mau mondok loh, kok nggak boleh gitu. Jadi ini isinya tentang kegelisahannya Siva selama di masa SMP itu dia mengalami harus sekolah di sekolah biasa dan dia itu merasakan ketidaknyamanan karena dia ingin sekolah di pondok pesantren tetapi dilarang oleh orang tua sehingga dengan berat hati dia melaksanakan hari-harinya itu di sekolah biasa, di sekolah dekat rumahnya. Itu yang membuat berkecambuk dia. Jadi itu dia tuh seperti marah dengan orang tua, marah dengan dirinya sendiri. Kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Kenapa orang tuaku itu seperti itu? Kenapa enggak orang tuanya dia yang jadi orang tuaku? Iya. Nah, ini pemikirannya Siva ini seperti itu. Ini saya ceritakan, perjalanannya sangat panjang. Akhirnya ada liku-liku yang sangat panjang. Dia bertemu dengan temannya di sekolah yang pilihan orang tuanya itu, yang di dekat rumahnya itu, ketemu sama guru-guru, ketemu sama pengalaman-pengalaman baru yang dapat membuat dia itu berpikir, oh ternyata ini ya ada sesuatu ya di balik orang tua saya melarang karena katanya nih ridho orang tua itu ridhonya Allah. Nah, ini serunya di situ ada selipan-selipan amanat yang semua harus membaca nih, semua pembaca Guepedia nih harus beli nih Iya karena betul. seru banget gitu. Oke, jadi ini Iya. isi bukunya ini sebenarnya ini eh, dari pengalaman pribadi kah atau pengalaman orang lain atau bagaimana nih Kak? Nah, ini cocok ini pertanyaan yang bagus banget, Kak. Jadi saya nerbitin ini, itu teman-teman saya tanya, banyak yang tanya, loh, kok ke pondok pesantren sih? Karena memang saya alumni pondok pesantren, Oh, ya. Jadi memang terkadang penulis itu menulis itu karena pengalaman pribadi. Nah, ini saya adopsi juga dari pengalaman pribadi saya, tetapi saya tambahi sedikit-sedikit gitu. Jadi ada variasi biar tidak monoton, tapi ya ada kemiripan lah. Ya mm-mm. 50%, 60% dari cerita saya. Dulu saya juga dilarang gitu, Kak, ingin mondok tapi orang tua saya melarang. Karena ngapain sih mondok orang, mondok itu nggak apa namanya buat anak yang nakal. Mondok itu buat orang tua yang nggak bisa ngurusin anaknya. Orang tua saya itu nggak mau. Lalu akhirnya saya ya tetap ini apa namanya mencoba untuk merayu 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 akhirnya keturutan deh SMA baru di pondok gitu. Oh, oke. Ya, Mm-mm. Jadi mungkin orang tua ini melarang anaknya pasti ada hal lain ya, ada sebab akibatnya mungkin ya Kak ya.
Iya, Gitu. betul. Pasti, iya, pasti kan juga orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya ya. Nah, tapi pribadi Mm-mm. kakaknya nih akhirnya alhamdulillah SMA sampean ya. Iya, Iya, betul. oke. Nah, selama proses menulis novel tersebut, ada nggak sih kakaknya kayak merasa bosan saat menulis atau kehabisan ide mungkin? Nah, itu cara ngatasinnya gimana tuh, Kak? Cara ngatasi untuk agar tidak kehabisan ide saat menulis, kita itu harus pertama itu fokus ya. Kalau kalau misalkan menulis hanya sebatas ini hanya sebatas menulis itu kita tulisannya akan biasa. Maksudnya biasa saja itu kehabisan ide. Tapi kalau kita imbangi dengan membaca, itu saya kira nanti tulisan kita akan menjadi wah. Jadi buat semuanya yang ingin mencoba menulis itu kita harus konsumsi buku lah, paling tidak itu sehari itu 5 halaman lah, kalau susah ya 1 halaman dulu, 1 halaman 1 lembar, besok dinaikin dinaikin. Kalau kita bisa membaca kita pasti bisa menulis, saya yakin itu. Saya kira nggak ada yang susah kalau nggak terbiasa. Awalnya dulu saya juga dari diary, diary diary yang saya tulis setiap hari, dan belum ada gambaran untuk membaca buku itu belum ada, Kak. Jadi dari SD tuh suka nulis, dari SMP tuh suka nulis. Mungkin itu juga sih tips yang kedua. Selain kita gemar membaca, kita harus gemar menulis cerita kita sendiri. Kalau kita menulis cerita kita sendiri nih, misalkan sekarang kan ada gawai ini, ada HP. Jadi kita sekali lah tulis aja di note atau di Word ya. Kita tulis apa yang kita alami hari ini, apa kejadian seru kita alami hari ini. Itu bagus banget kalau dijadikan buku. Semua penulis itu saya kira mengangkat cerita-cerita novel itu dari pengalaman pribadinya, dan kita pasti bisa. Itu sih Kak, 2 hal yang membuat kita terpacu untuk menulis. Dan satu lagi Kak, ada 3. Satu lagi itu kita harus berkarya. Kita kalau misalkan kita menyelami, kalau ini saya teringat tadi ya, tadi itu saya ada jam di kelas 10. Kemudian ini tadi saya tawari sama anak-anak itu seperti ini. Nak, kamu mau tidak? Ada yang mau tidak ikut sama saya? Apa Bu? Apa Bu? Sebentar saya tanya dulu, ada yang suka nulis apa tidak? Terus angkat tangan semuanya. Nulis apa? Nulis chat Bu, nulis WA Bu, gitu. Terus, oh iya, iya bagus itu. Bagus itu bagus. Saya gitu. Terus saya pancing lagi, ada nggak yang suka baca? Baca chat dia Bu, alah gitu. Terus Ngawur ya saya jawabannya ketawa ya. lagi. Iya, saya ketawa lagi. Terus akhirnya sampailah ketemu jawaban itu ada 3 anak yang suka baca dari satu kelas itu. Saya tanya kesukaannya apa, ternyata banyak yang laki-laki itu, banyak yang suka bola, ada juga yang suka nari, yang suka nulis. Itu 3 anak. Saya tanya, kamu suka baca apa? Saya suka baca ini Bu, novel. Saya suka baca komik Bu. Saya suka baca Wattpad aja Bu, yang ada di ini di internet aja Bu, biar gratis, nggak usah beli. Ada yang kayak gitu. Terus saya tawari, kalau gitu ayo ikut ibu yuk. Ibu mau buat grup nih, kita nanti belajar nulis, terus nanti kita buat antologi, atau nanti kita buat karya solo, nanti kita kirim di Guepedia. Saya bilang gitu sama mereka. Saya Pak, saya memfasilitasi potensi mereka. Saya kira mereka sudah berpotensi, berminat. Ada salahnya kan kita ini merangkul, mendorong, menyemangati. Mereka jawabannya seperti ini. Enggak Bu, saya enggak suka nulis, saya sukanya cuma baca aja, konsumsi gitu. Terus saya beri gambaran. Sekarang kamu mau enggak ini menghasilkan karya? Kalau kamu menghasilkan karya, kamu nanti dapat royalti loh, saya gitu.
Kalau kamu cuma baca, kamu keluar uang. Kalau kamu nulis, kamu nanti akan dapat royalti. Itu keuntungan yang lain. Saya gitu. Mereka terpancing akhirnya, wah gitu ya Bu, gitu ya Bu. Ya, tanya, Wikipedia ini baik banget. Apa Bu? Bu? Saya promosikan sama mereka dan mereka alhamdulillah ada ini niatan karena baru tadi gitu ada niatan. Ya Bu, saya niat Bu, saya mau. Karena ternyata saya mikir-mikir kok enak ya jadi penulis. Nah, itu mungkin kita bisa memberikan motivasi kepada mereka enaknya apa jadi penulis karena saya juga merasakan manfaatnya yang besar. Selain ini apa banyak juga yang DM Kak. Jadi alhamdulillah Guepedia ini sangat baik banget karena promosinya kan sudah tersebar di mana-mana. Terima kasih banyak Guepedia ya. Iya, Jadi Shopee, iya di Shopee ada, Lazada ada. Dan saya kemarin itu banyak Instagram saya banyak yang chat gitu. Kak, gimana tipsnya? Mau saya balas beli bukunya dong gitu. Beli bukunya dulu dong, nanti saya kasih tips gitu. iya. Iya, banyak yang ngechat juga. Kak, apa tips bagi tips dong gimana kok bisa lolos di dan kemarin itu ada ini teman satu yang namanya eh, itu juga berhasil kemarin baru saja di Guepedia juga saya kenalkan karena Guepedia ini memang wadah yang sangat gratis sangat kita nggak usah bayar kemudian dari seperti promosi itu juga sudah difasilitasi saya. Nah, apa namanya kemarin juga sudah terbit satu, tapi saya lupa judulnya apa, tapi juga di Guepedia juga, itu saya yang kenalkan juga. Nah, harapannya itu semuanya itu berbondong-bondong di Guepedia. Iya. Itu Kak ceritanya. Oke, jadi memang benar sekali ya nih buat teman-teman gue pedia nih yang hobinya menulis, suka menulis, bingung nih ya mau mencari wadah untuk menerbitkan naskahnya di mana nih menjadi sebuah buku, langsung aja nih bergabung di gue pedia ya, yang pastinya kayak Kak Rizky bilang gratis ya Kak ya, mudah, Betul. cepat lagi ya. Nah, aku mau bertanya nih, awal Kakak tahu gue pedia dari mana nih? Awalnya. Nah, ini pertanyaannya bagus banget, Kak. Ya, ya Allah, ini cerita tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah itu. Hmm. Jadi ceritanya itu saya punya teman. Teman saya itu juga penulis. Dia itu tahu informasinya dari Facebook. Hmm. Dari Facebook, terus saya dikirimi karena saya juga berniat punya naskah, tetapi aduh bingung nih di mana nih kan kita harus selektif ya. Di mana nih tuh saya baca-baca belum ketemu-ketemu gitu. Terus penerbit A, B, C, D kok ini ya belum ketemu ya gitu. Terus dikasihlah teman saya itu yang dari Gresik orangnya. Terus teman saya itu kasih kiriman lewat di screenshot tuh Facebooknya. Facebook terus saya oh ini Wikipedia wah cocok saya lihat websitenya oh ternyata menarik akhirnya saya tahun 2021 itu kenal dan langsung Kak 2022 awal itu saya langsung nggak usah pikir panjang langsung saya kirim saya ini dulu sebelum saya kirim kan saya baca lagi kan Hmm. butuh waktu 3 bulan kalau nggak salah itu 3 bulan saya baca lagi saya mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang harus ditambahi atau dikurangi karena terkait EYD Hmm. saya baca-baca oh sudah fix 3 bulan itu Januari saya kirim langsung terbit deh seminggu kalau nggak salah itu luar biasa cepat sekali Kak terima kasih banyak ya Guepedia wah Iya, terima hebat. kasih kembali kakak nih sudah mempercayai gue media ya untuk menerbitkan naskah kakak nih buku Iya. kakak. Iya memang sebenarnya proses penerbitan di Guepedia ini cukup cepat. Kadang tapi yang bikin lama itu ya kebanyakan revisi biasanya ya kak ya. Jadi tim Guepedia Iya. ini harus mengecek ulang ya apa yang harus direvisi. Lalu juga biasanya itu mengenai ISBN nih. Nah, ISBN itu agak sulit ya karena itu kan yang iniin Perpusnas ya, jadi bukan dari Guepedia. Biasanya itu
ya paling seminggu 2 minggu ya. Tapi karena nggak tahu juga nih dari Perpusnasnya kenapa gitu ya susah dapetin ISBN itu. Jadi kadang sebulan belum ada yang dapet, 2 bulan belum, bahkan kadang sampai nggak ada kabar kan. Nah itu jadi kita mungkin banyak yang komplain, kok buku aku lama ya diterbitinnya di Guepedia gitu kan ya. Padahal sebenarnya prosesnya cepat, cuma karena ya itu tadi dari Perpusnasnya agak lama gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sekarang juga kan pastinya zaman udah canggih ya kayak selain kita memakai ISBN juga bisa beralih ke QR SCBN ya, QR SBN ini bisa, itu juga lebih mudah pastinya karena berbentuknya itu berbentuk barcode ya kayak jadi tinggal scan aja nanti situ langsung lengkap nih langsung keluar informasi-informasi bukunya. Nah, seperti Betul. itu. Heeh. Mengenai ISBN memang paradoks di mana-mana itu semua penulis itu sangat ini ya, kayak kok bisa ya ini dulu pas saat saya terbit di Wikipedia ini tahun 2022 belum ada paradoks ISBN seperti ini, tapi ketika semakin lama semakin membludak jumlahnya itu semakin dipersulit seperti Iya, itu ya saya betul. kira. Iya. Dipersulit. Iya, jadi tapi saya ini sih nggak masalah kita Hmm. QRCBN pun juga nggak masalah saya kira yang penting kita berkarya nggak nggak apa-apa gitu karena kalau misalkan kita berkarya kita akan memberikan sesuatu ke Indonesia dan Wikipedia ini harus jadi tempatnya gitu pakai QRCBN pun harus oke. Yang Iya. penting kita itulah apa mempublikasikan karya kita, kemudian kita mengenalkan karya kita, potensi kita, kita berikan yang terbaik untuk Indonesia daripada kita menunggu ISBN Hmm. tidak keluar-keluar ya daripada itu kita kan harus produktif Kak. Kita jadi seorang itu kan kalau misalkan hambatan itu tidak jadi masalah. Kita harus melewati hambatan itu dan harus berkarya meskipun apapun itu hambatannya ya kan. Iya, betul. Oke. Nah, tapi selama kakak menerbitkan buku di Guepedia ini prosesnya ini ada kendala apa enggak, Kak? Kendalanya tidak ada sama sekali lancar, bagus, baik, terpercaya, amanah, apalagi ya. Alhamdulillah berarti ya, Kak Em, ya. Heeh. iya, bisa Oke. baik banget. Dan pasti buku ketiga, kedua, keempat, kelima, keenam di Webedia. Oke deh. Terima kasih, Kak. Oke nih, kakaknya kira-kira ada saran dan pesan gak nih untuk Guepedia atau untuk teman-teman Guepedia semuanya? Pesan untuk teman-teman Webedia, kalian harus menulis dan juga beli buku di Guepedia. Karena kita menerbitkan di Guepedia itu sangat recommended dan terpercaya, amanah, cepat, praktis. Semuanya harus mencoba nerbitin buku di Wikipedia dan juga beli bukunya karena bukunya itu bagus-bagus loh. Kemarin saya beli juga bagus-bagus, semuanya bagus dan oke. Oke, jadi buat teman-teman Guepedia nih ya, silakan langsung aja ingin menerbitkan buku bergabung di Guepedia nih, karena gratis juga prosesnya juga. Alhamdulillah kata Kak Rizky juga ya, terpercaya, cepat, mudah ya, gampang banget. Oke Kak Rizky, nanti ini itu aku akan share ke YouTube ya. Oke, Eh, siap. supaya menjadi motivasi, inspirasi untuk teman-teman gue pedia semua ya. Mungkin setelah nonton perbincangan kita hari ini nih menjadi motivasi nih kayak kayaknya aku juga bisa nih jadi kayak Kak Rizky nih pengen jadi penulis gitu ya. Siapa tahu ya nih ada lebih semangat ya untuk teman-teman gue pedia semua ya untuk menerbitkan bukunya. Nanti aku share pasti ke anak-anak aku, Kak. Iya, pastinya Murid-murid juga. Buat teman-teman semua nih, teman-teman gue media, jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, di-comment, and share ya. Nih, supaya kalian ini termotivasi, terinspirasi oleh Kak Rizky Fitrianti Pradani nih. Nah, Kak Rizky, kira-kira kapan nih mau nerbitin buku lagi di Guepedia?
Insya Allah tahun depan. Ini target ini masih 30 halaman, Kak. Jadi rencananya kan mau di 80 halaman, jadi masih kurang banyak. Ini ceritanya itu tentang guru penggerak. Jadi seperti tips dan trik lolos guru penggerak. Karena sekarang kan guru itu dituntut tidak hanya jadi guru, Kak. Jadi ada namanya gerak-gerak ini Hmm. gurunya. Nah, ini kemarin itu juga ada DM di Twitter saya gini, Kak, kan kakak habis nerbitin buku Roti Rindu Siva. Ini kapan nerbitin buku yang tentang tips lolos guru penggerak? Karena kebanyakan kita itu nggak bisa lolos guru penggerak. Kalau guru penggerak itu kan seperti ada seleksinya, Kak. Jadi ada seleksi menulis esainya. Jadi ada seleksi juga wawancara sama simulasi mengajar. Nah, itu aku tuliskan semuanya tuh di situ. Caranya caranya jawab esai itu gimana biar keterima lolos di asesor. Kan ini seleksinya Kemendikbud nih. Bagaimana lolos Kemendikbud itu percaya sama kita karena guru penggerak ini banyak banget manfaatnya. Teori-teori yang ada di dalamnya itu sangat bermanfaat. Dan saya yakin pasti semua guru pasti punya pengen ikut. Nah, ini buku kedua saya insya Allah pengen sepatnya sih Kak Desember insya Allah saya kirim. Kemarin sudah tanya-tanya Kak. Karena sekarang kan pakai ini, pakai materai. Dulu Iya. waktu zaman Rindu Siva itu kan belum bermaterai. Ini kemarin sudah nyiapin materai gitu terus tanya ini materainya apa pakai pakai yang di scan bisa gitu kan terus dijawab sama admin jadi insya Allah itu kalau paling lambat Januari paling cepat bisa Desember insya Allah biar guru penggeraknya di Indonesia ini banyak karena wajib soalnya guru penggerak banyak sekali manfaatnya materi-materi di sana tentang ya termasuk kita harus baik kepada murid, jangan memarahi murid. Itu saya dapatkan semua tuh materinya di guru penggerak. Jadi memang luar biasa tuh Pak Nadiem Makarim mensosialisasikan guru penggerak ini yang agar guru-guru masa kini itu menyesuaikan perkembangan zaman anak zaman sekarang, anak zaman now itu seperti apa, maunya seperti apa, itu ada semua di guru penggerak. Jadi harus ikut dan harus beli bukunya. Ini insya Allah ya Oke. kita doakan Iya, biar siap. Pastinya juga kami tunggu ya, Kak ya. yes, Iya. siap. Oke, ini buat teman-teman Guepedia semua nih yang belum beli atau membaca bukunya Kariski yang berjudul Roti Rindu Siva ya. Ya, Siap. silahkan dibeli ya, silahkan di check out bukunya nih ya. Bisa kalian baca untuk inspirasi atau motivasi juga, untuk pengetahuan baru juga pastinya. Oke, Kak Rizky, terima kasih banyak nih ya hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ketemu Penulis nih, Kak. Sama-sama, Kak. Terima kasih Iya, beruntung terima sekali dihubungi gue, Pedia. Iya, Terima oke baik. kasih. Oke, sebelumnya mohon maaf ya Kak jika ada kekurangan kata, kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan nih dari aku. Karena aku juga manusia biasa ya Sama-sama. Kak. Kita hanya manusia biasa. Sama-sama. Iya. Iya, saya juga Oke. minta maaf ya. Iya Kak Karena ini Rizky. pengalaman saya, Kak. Pertama dagdikduk nih diwawancara Oke. sama sama kakak yang cantik Wah, terima ini. kasih Kak Rizky juga. Kak Rizky semoga Kakak sehat-sehat selalu ya, sukses selalu ya Kak ya. Amin. Oke. Amin. Terima Iya, kasih. terima kasih banyak ya Kak. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.